Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita momentum bulan Ramadan, sarana membangun keikhlasan. Semua yang kita lakukan karena Allah dan tujuannya adalah Allah. Maka tidak ada orang yang melihat pun kita tidak makan, tidak minum di siang hari. Karena kita tahu Allah maha melihat. Oleh karena itu dalam konteks ini kita bisa membangun kedekatan kita kepada Allah, tentu mengikuti syariat Allah. Dalam mencari nafkah, mengikuti yang dianjurkan, menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita diperintahkan untuk bekerja dengan cara halal, mencari rezeki yang halal. Bukan dengan cara untung-untungan yang itu membuat buntung. Seperti halnya perjudian. Jadi tidak memproduksi apapun kecuali main-main. Ketepatan dapat mungkin dari 100 hanya sekali yang dapat, atau dari 1000 hanya sekali, atau dari 1.000.000 hanya sekali. Rata-rata dia dalam keadaan kalah dan dalam keadaan dia rugi. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja yang sama-sama menguntungkan. Jadi mitra kita untung, kita juga beruntung. Judi adalah kalau kita untung mitra kita rugi, kalau mitra kita untung kita yang rugi. Itu tidak diinginkan dalam Islam, namanya maisir, perjudian seperti itu. Mari kita kembali kepada jalan Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Tidak ada orang kaya karena perjudian. Tidak ada orang bermartabat karena perjudian. Jadi perjudian ini meskipun jadi bandarnya pun, itu belingsatan pada dasarnya. Dan itu permainan tipu-tipu. Di Islam juga tidak menginginkan tipu-tipu. Jadi untuk menang harus menipu orang. Untuk kita mendapatkan harus mengelabui orang. Sementara dalam Islam itu konsepnya adalah ta'awun, saling menolong di antara kita. Mari kita semua sadarkan, jangan membangun diri kita, kekayaan kita untuk memenuhi kebutuhan kita dengan cara berjudi. Itu bukan tambah dapat, rata-rata penjudinya itu adalah tambah miskin, tambah melarat. Dan kita berharap pada pemerintah untuk dilakukan penegakan hukum, khususnya para bandar judi yang mengadakan atau melaksanakan, menyelenggarakan perjudian secara online. Platformnya harus ditutup dan pelakunya harus ditindak secara hukum. Sehingga tidak masyarakat saja yang disuruh sadar, tapi pemerintah juga hadir untuk mengantisipasi, memperkecil ruang bagi orang yang memanfaatkan frustasi orang untuk berjudi, memanfaatkan kegelisahan orang, kemalasan orang untuk berjudi melalui platform-platform judi-judi online itu. Saya berharap pemerintah dua hal. Pertama adalah menindak tegas pada para penjudi dan pengelola judi. Yang kedua adalah Komdiji diharapkan untuk bisa memberangus, menutup semua situs-situs yang itu ada indikasi perjudiannya. Ya, biasanya penjudi ini awal-awal diam-diam. Mungkin awalnya main-main, coba-coba, lama-lama masih candu, ya, lama-lama menjadi candu. Nah, setelah candu ini biasanya sudah mulai transparan di depan keluarganya. Nah, awalnya mungkin tak ingin diketahui siapa-siapa, termasuk keluarga terdekatnya. Nah, pada saat diketahui keluarga kita ada yang kecanduan judi online, apalagi anak-anak kita, tolong dekati anak kita, memberikan pemahaman. Berilah permainan, yaitu permainan yang menguntungkan. Jadi batasi juga menggunakan media sosial buat anak-anak kita, keluarga-keluarga kita. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk interaksi kekeluargaan, interaksi sosial, sehingga psikomotoriknya bisa jalan, kemudian juga interaksinya juga lebih maksimal. Karena itu ketika ada di antara kita yang terkena judi, tak perlu kita ini umpamanya melampiaskan dengan destruktif, marah pasti, jengkel pasti, kecewa pasti, tetapi mari kita kelola itu sebagaimana puasa ini mengajarkan kita wal kadziminal ghaidha wal afin annas. Kita mampu mengelola emosi kita, menemani mereka, menterapi mereka, memberi jalan mereka kepada kesadaran dan merangkul mereka untuk menuju kebaikan. Tentu jangan diberi ruang mereka, termasuk uang, yang dikasih ruang untuk mereka, di mana mereka sering menyendiri melakukan interaksi, sehingga kita bisa membatasi anak-anak kita, keluarga kita untuk tidak berjudi. Dekati mereka, sadarkan mereka, jangan musuhin, karena kalau mereka dimusuhin mungkin merasa sudah tak lagi nyaman dengan keluarga, nanti akan dengan hidupnya sendiri
dan itu bisa berkumpul dengan para penjudi, itu akan lebih bahaya. Mereka rangkul, kita ajari mereka untuk sadar dan kembali ke jalan yang benar. Teman-teman semua, sebagai hiburan bagi kita semua, di akhir wawancara ini saya ingin membacakan pantun. Judi online janganlah dicoba, merusak hidup, hancurkan keluarga. Bilang cakep dong. Dekatkan diri kepada Tuhan yang Maha, hidup bahagia, jauhkan dosa. Ada satu lagi. Bermain judi tak membawa berkah. Lebih baik ibadah kepada Allah. Mari bersatu cegah segala resah, hindari judi demi masa depan yang cerah. Tepuk tangan dong. Terima kasih teman-teman semua. Mari kita jaga keluarga kita, diri kita, dan juga masyarakat kita dari perjudian. Karena perjudian tidak akan membawa kebahagiaan dan keberuntungan dan kemajuan, tapi judi akan membawa kepada kerugian dan kebinasaan dan kesengsaraan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrum minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.